mudah-mudahan di sini aku bisa cerita, nggak untuk mencari pembenaran, tapi aku kepingin paling tidak dia lihat dan dia dengar dariku sendiri. Cerita dari versi ibunya. Resa itu bukan kesalahan, Resa itu tidak. Kira-kira teman-teman masih ada di sini? Kalau ada dari mana aja ini? Dari mana aja? Dari mana aja? Dari mana aja? Dah. Ayo dari mana aja? Dan tugas Anda hanya satu. Tap 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 tap. Ayo tap 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 tap. Lah, ini muncul kapan, Pak? Ini barusan beberapa menit yang lalu. Makanya saya langsung live supaya mengabarkan kepada teman-teman semua. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Oke. Tapi teman-teman kadang-kadang nggak mau tap-tap layar, jadi itu masalahnya. Cobalah tap-tap layar supaya aku kelihatan bahwa itu sampai 1000. Apakah teman-teman mau dilanjutkan atau tidak? Kalau tidak saya tutup ini. Ya, saya tutup aja deh kalau begitu. Saya tutup. Udah, selesai. Kalau suruh tap-tap layar nggak mau kok. Tutup. Tutup. Ya, begitu teman-temanku. Ini baru namanya ya. Jadi teman-teman, selama beberapa waktu ini Reza Rizky Rosano beberapa kali tampil ya untuk meminta pengakuan ibunya, dan ibunya sudah mengakui melalui medianya. Tapi sayangnya pengakuan itu belum bertemu ya, belum bertemu. Nah, hari ini ada penjelasan nih dari seorang ibu di Nada. Apakah benar begini dan begono itu benar atau tidak? Ini muncul pertama kali ada di TikTok ya, ini di TikToknya Mr. Z, belum pernah muncul di tempat lain. Ya, teman-teman nggak usah protes lah pokoknya ya, ngikutin aja ya. Untuk siang ini disponsori oleh si Sirping ya, dan kerupuk ala Lampung tapi belum bisa dimakan. Ini judulnya ini pertama kali Dinaja jawab semua tudingan penelantaran Reza Rosano. Ya, silakan dikirimkan, dibagikan kepada siapa saja yang berkeinginan ya. Karena ini penting, tapi menunggu tap-tap layar dulu sampai 1000. Ini pertama kali keluar ya teman-teman ya, pertama kali keluar. Kalau sampai nggak nonton ya rugi sendiri, karena nggak ada. Habis ini dicabut nih tayangannya nih. Habis ini tayangannya ditarik. Yang masak-masak silakan dihentikan dulu, yang tidur-tidur segera bangun, yang jalan-jalan segera berhenti, yang di kantor-kantor sudah waktunya libur ya. Yang mau ngopi juga boleh, tapi jangan kasih lihat saya. Oke, kita mulai dari sekarang ya, sudah 1000 ya. Dibuang. Aku tidak pernah membuang dia. Aku jaga dia, aku pertahankan dia, dan aku lahirkan dia. Nggak akan ada yang bisa aku lakukan untuk bisa menebus itu, Kak. Selamanya aku akan hidup dengan rasa bersalah itu. Dia bilang hidup rasa bersalah, tapi ini belum mulai ya, ini baru prolog ya teman-teman ya. Teman-teman tetap mantengin terus dan tap-tap layar, itu aja. Iya, kamu bilang kamu selalu ada di sekitarnya. Iya. Biayanya gimana? Jadi aku ngirim duit itu kalau nggak ke Tante Rate, ke Mama, atau pada saat Reza sudah punya rekening. Nah, ya, ada pengakuan pengiriman uang ini teman-teman. Mana nih yang dari Banyuwangi? Yo, Banyuwangi. Mana Banyuwangi yo? Ini tadi ada tadi uang, kalau nggak saya kirim ya saya ini ya.
ini udah dewasa ya kirimnya ke Resa langsung gitu. Katanya kirimannya ke Resa langsung. Tap-tap layar dong, tap-tap layar. Ini serius ini. Kalau nonton ini, teman-teman nonton ini, inilah yang pertama kali sampai nonton di seluruh Indonesia, seluruh dunia deh. Tapi insya Allah hampir setiap bulan Kak. Setiap bulan. Ayo, kurang tap-tap layarnya, kurang kenceng. Mau nggak mau? Alah, Sekarang guru wajib iklan, punya ini. teman-teman. Rencana pembelajaran di Learning CP 046. Oke teman-teman, Oke deh. saya Spill the tutup. tea. Saya tutup dulu karena dari mana nanti. Seperti, hai, kita ketemu lagi hari ini dan hari ini kita akan ngobrol. Mungkin ini untuk pertama kalinya. Tuh, dia bilang pertama kalinya nih. Ngapusi. Haha, mohon maaf. Mr. Jing gak pernah ngapusi sekalipun. Adalah seorang Denada. Bakalan hadir di sini untuk bercerita pasca kemarin ada ramai sekali pemberitaan di luar sana tentang putranya Denada yang pertama, itu Resa. Apa kabar Dena? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau nanya nih sama Dena ya. Apa sebenarnya yang membuat Dena akhirnya mau datang, mau akhirnya bercerita nih hari ini ya. Kita harapkan mau bercerita, berkenan bercerita, akhirnya secara terbuka, apapun yang menjadi pertanyaan banyak orang. Apa tujuannya kamu hadir di sini? Ya, Oke teman-temanku, ini berada di satu podcast ya, satu podcast, belum televisi, belum, satu podcast, dan ini podcast rahasia. Teman-teman nontonnya di sini aja, jangan kemana-mana. Nek nonton pergi lagi tak pateni iki. aku pertama mau bilang makasih dulu Kak karena dikasih kesempatan ini. Aku selama ini bukannya nggak kepengen untuk ngomong dan cerita dari sisi aku. Mungkin kakak juga tahu dari mulai awal kasus ini keluar sampai dengan sekarang, ya ini adalah pertama kali aku keluar. Tuh kan, diakui kan, pertama kali ini keluar ada di media. Ya nggak? Iya nggak teman-teman? Ayo bilang iya supaya saya semangat. Ini bukan lama, ini baru, ini loh baru. Dan alasan aku sebenarnya karena tadinya tuh aku diem aja karena aku merasa kayak Ayah, jawab aja lama sekali. Iya kan? aku segala macam hal berkecamuk Segala macam hal berkecamuk. di diri aku. Pertama mungkin karena rasa bersalah aku juga. Aku merasa sangat amat bersalah dan aku merasa sangat amat bersalah ke Resa. Teman-teman dia bilang amat bersalah, pokoknya amat bersalah ke Resa gitu ya. Ke Aisyah, ke mama, ke Mama. keluarga besar, ke adik-adik aku gitu. Terus mungkin di sisi lain juga aku kayak merasa bahwa ya mungkin ini memang harus aku alami gitu. Jangan bilang males. Nonton supaya kita tahu. Nonton aja dulu. Ya nggak usah dibahas lagi. Nggak usah dibahas. Cuma nonton doang. Dan aku harus menerima itu dan aku harus menjalani itu gitu ya, sebagai nggak bisa membayar kesalahanku, tidak bisa Dia akui dia nggak bisa membayar kesalahanku, dah gitu aja intinya. menebus kesalahanku, tapi aku jalani itu sebagai itu adalah bagian dari apa yang kesalahan yang pernah aku bikin. Kesalahan yang aku bikin, oke. Satu-satu ya biar kita tahu ya. Dan then aku sampai ke satu waktu di mana aku merasa aku harus melakukan ini karena aku kepengen, mudah-mudahan di sini aku kepengen Resa bisa lihat ini.
Ih, ngomong apa ki, Bang? Aku ra krungu iki cedhak ngene lho, ra krungu piye iki? Aku sebetulnya selama ini udah berusaha untuk hubungin Resa dan aku Selama ini sudah berusaha untuk menghubungi Resa. Ya. Terpaksa iku ngomongnya. Rungok sik. Bener atau tidak itu nanti. pengen ketemu sama dia. Nah, Pengen ketemu sama dia. aku berhutang penjelasan ini kepada dia. Aku berhutang penjelasan ini kepada dia. Dia itu Denada. Gitu ya. Aku nggak tahu seberapa banyak yang dia udah tahu. Tapi sejujurnya aku bikin video pengakuanku itu di tanggal 2 Februari. Nah, dia bikin video tanggal pengakuannya itu 2 Februari. Sekarang sudah berapa ini? Berapa ini sekarang? Meh bodoh. Urung poso sampai meh bodoh piye Jal? Dari mulai tanggal 3 Februari sampai setiap hari setelahnya aku tuh sebetulnya WhatsApp ke Resa. Gitu, aku WhatsApp Setiap hari katanya WhatsApp ke Resa sejak tanggal 3. Bener apa enggak yo? ke dia. Aku bacain. Ada dari setiap hari aku WhatsApp dia dan Dibacain. dengan jadi tanggal 3 Februari aku jadi 1 hari setelah aku bikin Waalaikumsalam. video itu, di situ aku WhatsApp dia, aku bilang Resa, semoga Resa sehat-sehat, amin ya robbal alamin. Resa kalau boleh dan kalau Resa mau ingin rasanya ketemu Resa, aku bilang nggak untuk apa. Lah itu bukan kepada anak, itu kepada teman itu Mbak. Gimana sih Mbak? Aduh. Kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam itu kepada teman itu. Aduh. Kok iso yo? Apa. Aku hanya ingin ketemu, kalau boleh pingin peluk aja, tapi hanya kalau Resa mau aja. Loh itu kan kepada teman. Kalau kepada teman tuh kayak Mr. Z mau pelukan Mr. Z pasti Mr. Z tolak. Paling lama 30 menit deh aku bilang. Loh, pelukan kok 30 menit piye iki? Tapi kalau Resa nggak mau juga dimengerti kok. Semoga Resa selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Nah, nek ana WA ngono jawabannya apa iki? Aku ngomong gitu karena aku nggak mau kasih dia penekanan, pemaksaan. Karena aku tahu aku salah. Jadi Nah, dia akui teman-teman. Dia akui dia salah. Teman-teman sambil tap-tap layar, jangan gemes doang, tapi nggak mau tap-tap layar. Aku juga gemes di sini. aku juga mengerti kalau seandainya Resa pun masih belum mau ketemu aku, masih marah sama aku. Marah. Aku juga itu penontonnya nggak mau tap-tap layar. Gitu, nggak nyaman sama aku tahu, aku mengerti, aku menerima itu gitu. That's why aku ngomong kayak gitu. Lalu di tanggal 4 Februari aku WhatsApp lagi. Ada umbelnya. Centil-centil amat ya. Nggak dibales, aku WhatsApp lagi tanggal 4, Assalamualaikum Resa. Aku bilang aku pingin sekali rasanya ketemu Resa. Resa aku sedang di Jakarta. Memang saat ini posisi nggak lagi di Jakarta aku maksudnya, tapi saatnya kapan Resa mau juga ketemu, nanti kita bisa sama-sama atur waktunya. Bisa kok kan? Lah piye? Mau ketemu kok maksa kayak gitu piye? Lah Denada. Aduh, gemes aku Denada iki loh. Anytime aku tuh ke Jakarta bisa kabarin ya Resanya bisa tanggal berapa. Semoga Allah selalu melindungi Resa, amin. Nek so ada WA begitu jawabannya piye? Yo, jawabannya piye? Bingung anaknya, bingung jawabannya wakeh men. Ya robbal alamin. Lalu di tanggal 5 aku WhatsApp lagi Resa, semoga Resa selalu sehat-sehat ya. Pokoknya selalu ditunggu ya. Kapan Resa bisa waktunya untuk ketemu, kabarin ya. Lah kok podo wae WA-ne lah jawabnya piye? Iya Bude, iya Mbak, iya Jeng. Waduh ra iso iki. Ini nyata loh teman-teman, ini nyata. Sampean bilang bohong iki piye ya? Payah ini. Ini nyata kok dibilang pret. Aduh.
Semoga Allah selalu melindungi Resa. Amin ya robbal alamin. Dia jawab, Waalaikumsalam. Aku bilang, jawab nih. Gitu. Aku balik. Baru dijawab Waalaikumsalam. Tunggu. Sampai nonton mau lagi, kok orang gelem nonton ini lah baru keluar nih. Gak bosen ya Pak bahas di nada terus. Emang kenapa? Lah kamu kenapa ada di sini? Pindah. Terus lagi ya Resa, kapan Resa? Kalau ada waktunya kabarin ya. Aku bilang kalau Resa udah bisa ketemu sehat-sehat ya. Tanggal 6 aku WhatsApp lagi. Assalamualaikum Resa, semoga Resa selalu sehat ya. Kakean Waalaikumsalam jawabnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hah? Amin ya robbal alamin. Resa kalau sekiranya udah ada waktunya, Resa kasih tahu ya karena kepingin ketemu. Semoga Resa selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Tanggal 7 aku WhatsApp lagi. Resa semoga selalu sehat-sehat dalam lindungan. Lah kuwi apa kuwi ora sapaan kuwi. Itu doa itu. Wah piye to iki? Kowe sing salah. Dengan Allah, amin ya robbal alamin. Resa sekiranya kapan pas Resa bisa dan mau ketemu kabarinnya. Semoga semua urusan Resa diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Tanggal Iki sing ngrungokke bingung iki. Lah WA terus ora dibalas kok di WA terus piye iki? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iki sampai nek karo anak ngono kuwi. itu masih belum ada jawaban. Tanggal 8 aku WhatsApp lagi Resa. Tadi ada jawabannya cuma yang Waalaikumsalam itu tadi Kak. Setengah 8 aku WhatsApp lagi Resa, senang dan bersyukur lihat Resa banyak yang sayang. Bilang kan aku lihat dan aku dengar gitu gimana banyak orang yang begitu sayang sama dia gitu. Banyak yang sayang sama Resa. Apa teman-teman sayang sama Resa apa enggak? Sampai tuh sayang sama Resa apa enggak? Sudah WA Mr. Z apa belum? Pateni lah, suruh ora gelem jawab kok. Aku pusing nek ora ono sing jawab, ki aku ngomong apa? Ki dhewean lho ki aku ora ono koncone. Dan selamat buat kamu yang lagi Tuh gara-gara sampean niku iklan malah ora gelem ngomong. Ngomong dulu ngomong. juga bisa ikut ambil langsung. senang aku bahagia dan aku bilang aku senang dan bersyukur lihat Resa banyak yang sayang. Aku bilang insya Allah berkah rezekinya selalu lancar berlimpah amin ya robbal alamin. Aku bilang kapan kalau Resa sudah mau dan sudah ada waktunya untuk ketemuan kabarin ya sehat-sehat. Ketemuan kabarin ya piye? Parani rak wis nopo? Terus Resa tanggal 9 aku WhatsApp lagi itu belum dibalas. Tanggal 9 aku WhatsApp lagi Sik umbelen tak anu sik ya. Kasihan. Iki juga sing ngundang orang nganggo tisu piye lah. Ini lho tisu. Malam Resa masih selalu ditunggu ya. Kapan Resa ada waktunya untuk ketemu? Sehat selalu ya Resa dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kon sayang Resa malah sayang bojone piye iki lah. Tanggal 11 dijawab amin. Aku bilang apa kabarnya Resa? Semoga sehat-sehat terus ya. Amin ya robbal alamin. Resa di mana? Ngertina kok semoga terus jadinya pusing itu. Nah boleh kalau pengen ketemu. Nah lalu di sini Apa dia jawab? baru dibalas gitu ya. Sebenarnya dia bilang ini waktu itu pernah ada Resa sampaikan juga. Kalau nggak salah waktu itu di salah satu press conference ya waktu itu juga Resa juga waktu itu ada di situ dan cerita ya. Aku nggak tahu boleh nggak sih aku baca Cerita aja bahwa ada respon dari dia. ada respon Ada responnya dari dia. Artinya sudah mau ketemu. Dia cuma bilang intinya kayak dia jadi maju mundur mau ketemu gitu. Terus Ya jelas maju mundur. Assalamualaikum jawabannya Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Takidung gitu. aku bilang pada saat itu Resa coba apa yang kira-kira Resa usulkan. Aku bilang apa yang kira-kira Resa usulkan supaya keadaan bisa membaik dan Resa bisa merasa lebih nyaman gitu. Nah itu dia bertanya itu kepada Resa pakai WA. Resa apa yang kamu usulkan supaya baik?
betul-betul padahal ada orang tua di situ. Kira-kira dari dia apa? Nggak apa-apa, aku bilang dimengerti kalau Resa belum mau ketemu. Tapi supaya Resa tahu, kapanpun Resa Umbelen nih piye, wah malah repot iki. Ngajak janjian terus tanggalnya ora disebut janjane ya kudune ngono. Tanggal ngene iso apa ora ngono lho. Bisa ketemu bingung lah bocah-bocah cilik ngono iku ora tau ning Jakarta kok dijak. Sangel angel. Ya sampean sing nilai dhewe ya. sudah siap untuk ketemu maksudnya. Aku tulis di sini Mbak dalam kurung atau Ibu, terserah Resa nyamannya mau. Mbak dalam kurung, Mbok dalam kurung, Mbek. Pilih yang mana? Ayo, silakan teman-teman. Panggil apa? Nggak apa-apa kok, dipahami. Aku akan selalu di sini, anytime, kapan aja, Kak. Miris ya. Anak sama ibu dikon ngono ya piye iki? Bingung anake. Kabarnya sehat-sehat ya, Res. Dan aku pada saat itu kenapa kok aku bilang Mbak atau Ibu? Karena aku lihat di beberapa kesempatan Resa tuh pernah bilang bahwa kalau orang bilang ke Mama Denada gitu, terus Resa tuh bilang Ibu gitu. Tapi aku tahu pada saat sedang WhatsAppan sama aku, Resa tuh manggil aku masih dengan panggilan Mbak. Buat aku kalau ditanya Sampean percaya ora karo Mimi nanti ini ada orang yang ahli ekspresi pasti menilai nih. Hati-hati kowe Dinada, pasti dinilai nanti. Lihat aja ntar. aku tentunya ya kepinginnya dipanggil Ibu. Halah kemayu, lah kindung. Kowe kok kemayu karpe dewe. Kemayu ya ra? Kemayu ngene iki ya. Tapi kan aku merasa aku nggak adil buat dia kalau kayak ujuk-ujuk setelah sekian tahun gitu, terus tiba-tiba ujuk-ujuk aku datang dan aku bilang sama dia pokoknya panggil aku Ibu ya gitu. It's not. Ngene iki kemayu apa kemenyek? Kanca-kanca ngene lho. Ibu ya, panggil Ibu ya. Ibu ya, jangan panggil Mbek ya. Ini kemenyek apa kemayu? Ayo ini tenanan niki. Iki Dinada lagian iki. Fair menurut aku. Gitu. Jadi makanya aku bilang sama dia terserah gitu, mau panggil apa aja boleh, mau panggil Mungkin lepet boleh sambil gini-gini, miring-miring gini. Mbak boleh, mau panggil Ibu boleh, apapun yang membuat. Wih, cici. Kayak entok lagi birahi. Saya kalaupun butuh waktu untuk bisa beralih panggilannya, nggak apa-apa, I give you waktu gitu. Semuanya kamu serahkan kepada dia dan kenyamanan dia. Betul. Oke. Ini pasti ngerjain, gue ngerjain ya. Ya dah, gue ngerjain dah pertanyaanmu dah. Mesti kok gawe nangis dah. Oh, Feni Rose ki jenenge iki. Sebelum lanjut, boleh nggak ininya dibunyiin aja? Iya. Oke. Ya. Jadi harapan kamu dengan hari ini, ya kamu mau bercerita semua. Harapannya apabila Resa nanti melihat ini, mendengar ini gitu, apa? Nek mendengar pasti mendengar. Masalahnya kowe gelem apa ora ketemu ki lho masalahe. Lah. Dinada. Teman-teman, siapkan kopi Anda, siapkan aqua Anda bagi yang tidak puasa. Sesi gemeske itu ya di sini nih. Aku kepengen, karena kan sebenarnya kepengen ketemu itu karena aku tahu banyak mungkin yang kepengen Resa tanyain ke aku, sebagaimana yang pernah Resa sampaikan ke aku gitu. Pertanyaan yang paling inti, paling Resa ngomong, bapak aku ki sapa? Aku juga banyak pengen aku ceritakan ke dia gitu. Yo ceritakan Pak Ane Resa ki sapa ngono lho. Tapi kan selama ini ketemunya masih belum terlaksana gitu. Sehingga mudah-mudahan dari sini Resa bisa Alah kesuwen kowe iki jane kemenye apa kementir? Piye toh ki lah. Ayo konco-konco tep layar iki asli iki. mungkin nggak semua pertanyaan dia bisa terjawab,
Tapi paling tidak mudah-mudahan sedikit dari apa hal-hal yang buat aku kepengen dia tahu bahwa nggak seperti itu gitu. Aku nggak seperti itu. Aku nggak seperti itu. Ini malah lengket di hidung. Piye gila. Iki piye. Dan seperti apa? Duar. Wira ngomong piye lah. Duar. Orang ngomong ini iki. Tisu bekas hidungku nya PN. Ben mari. Resa tuh nggak dibuang. Resa bilangnya nggak dibuang. Ayo rungokke kuping lo. Kuping dirungokke kupinge. Resa nggak dibuang lo kupinge rungokke. Se, aku bingung nih. Wah, sisiran sih ah. Katanya Resa nggak dibuang. Kokean gaya pada ini tuntutan TikTok. Nek orang banyak gaya TikToknya yang marah. Aku pun Wah, orang udah ngomong ini lagi. mengandung dia dan melahirkan dia. Itu dengan penuh kasih, dengan penuh Dia mengandungkan dia, melahirkan dia itu dengan penuh kasih. Katanya ya. Dia mengandungkan dia, melahirkan dia dengan penuh kasih. Teman-teman, saya kasih tahu dulu ya, saya harus begini karena kalau tidak begini TikTok kasih pelanggaran ke saya. Maaf ya. Maksudnya dinada sing kakean gaya. Allah mau muni Pak D kakean gaya. Videonya di mana be? Kasih tahu, ora usah dikasih tahu. Nonton aja di TikTok sini. Nggak usah dikasih tahu. sayang aku mengambil keputusan itu sadar-sadarnya, semantap-mantapnya tanpa ada keraguan, Kak. Dan aku nggak kepengen dia merasa kayak gitu, tapi aku ngerti dia merasa kayak gitu, itu salahku gitu. Jadi aku cuma mau bilang bahwa nggak kayak gitu dan ya mudah-mudahan di sini aku bisa cerita, nggak untuk mencari pembenaran, tapi aku kepingin paling tidak dia lihat dan dia dengar dariku sendiri. Orang sedih kita malah guyang-guyi kayak film sinetron nih. Dari versi ibunya, kita mau tanya ke Dena ini ya. Pada saat kamu Dena umbelen. tahu kamu hamil pada saat itu, kamu belum menikah, Iya, kamu tahu kamu hamil. Ya akui ya, dia hamil belum nikah ya, dia hamil ya, akui ya. Bulet Pak D, koyok susur. Lah ngono lu maraya aku sok susur tuh. Wah. Nih gitu. Apa yang pada saat itu kamu rasakan? Ini masalah kehamilan. Sampean rungokke sik, rungokke. yang pasti aku takut pasti ada. Ada yang nanya, nonton di mana Pak D katanya. Ya, kalau kan dikasih tahu, kamu pasti cari nonton sendiri toh. Nak men. Bingung, pasti ada, karena mungkin pada saat itu secara mental aku masih belum cukup dewasa. Belum cukup dewasa. Wes ono rambutnya iki belum cukup dewasa. Secara mental ya. Mungkin. Secara usia kan waktu itu kamu 20 Ya sekitar 20 tahun. 20 tahun lebih gitu ya. Ya. 20 tahun ini belum cukup umur. Sampean 20 tahun belum cukup umur. Secara mental kamu sebetulnya Mungkin belum siap. belum siap, mungkin Ini kok bilang jangan dipotong-potong Mr. Z. Kalau lurus-lurus saja,
TikTok marah sama saya, gimana sih? masih bingung bagaimana harus menghadapinya gitu. Dan tapi pada saat dari pertama kali aku tahu bahwa aku hamil, aku tidak pernah ada keraguan selain dengan keputusan untuk keep the baby, Meneruskan kehamilan. meneruskan kehamilan. Oh, dia bilang saya akan menghamilkan, saya akan mengandungkan. Piye toh ngomongnya gitu lah. Saya akan mengandungkan, gitu loh. Maksudnya mengandungkan lah. Bilang itu dan lahir. Jadi tidak pernah ada kepikiran untuk apa istilahnya mencari jalan yang pintas gitu, nggak ada. Enggak. Nggak ada sama Nggak sekali. ada. Walaupun ada ketakutan. Ada ketakutan Karena ya, kamu tapi belum tidak. menikah pada saat Iya, itu. betul. Tapi nggak ada. Dan pada saat itu aku mengambil keputusan itu, langsung aku ambil keputusan itu dengan pemikiran dengan atau tanpa Bapak prianya. Terus mulai disebut kan pria ini kan. Gue gitu. Aku tuh sampai bayangin umur 20 tahun ini ya apa modelnya ya. Mister, 20 tahun udah cukup umur. Anak saya juga 20 tahun kurang udah jadi ibu ya. Tetap sayang anaknya. Tuh, itu bener tuh. Aku mau bayangin toh 20 tahun ki ya apa modelnya. dengan atau kamu. Dengan atau tanpa. Jadi kamu tahu ada resiko bahwa bapaknya tidak ingin Iya, ikut iya, bertanggung jawab. Iya. aku tahu. Wis mulai nyebut bapaknya, ayo tap layar. Wis mulai nyebut bapak iki, ayo. Bahwa ada risiko itu. Dan Lah, malah guyu piye lho. Kowe iki lah wis kowe iki malah guyu to, Nduk. Jan wis. Zaman kae iki 20 tahun ya wis kawin ah. Mujair mundur modele Pak D lho, kok lah mujair mundur piye ana mujair mundur. aku mungkin udah sedikit memperkirakan bahwa itu akan terjadi. Tapi Wow, sudah diperkirakan akan terjadi. buat aku itu nggak membuat aku ragu, Pak. Jadi itu bapaknya pada saat itu memang tidak mau ikut ambil bagian dalam aku itu. tidak menyalahkan. Tapi kamu sudah Loh, malah orang nyalahke iki. Ya harus disalahke gara-gara nganumu kuwi lho, aku dadi ngene ngono. Salahke kuwi. Gara-gara apa ya? Gara-gara apa kuwi lho? Duh. bilang sama dia. Dia tahu, Dia tahu. dan aku nggak menyalahkan, Pak. Maksudnya Orang nyalahke ya. bagi aku Dua. Orang jawab lagi piye gila. keputusan itu aku ambil dengan kesadaran penuh, aku ambil dengan kemantapan hati tanpa ada sedikit pun keraguan. Dan buat aku dengan kehadiran bapaknya ataupun tidak, Jadi itu kamu doesn't mantap, matter. mantap mempertahankan kehamilan. Iya. Apa yang membuat kamu pada saat itu mantap? Mantap ya enak piye to iki merah mantap. Kuwi pertanyaanmu ya ngawur ah. Mantap ya mantap. Kamu akan keep the baby. Di tengah ketakutanmu, kekhawatiranmu pasti ya. Karena kamu belum menikah, itu kan Iya. pasti akan ada omongan di luar yang tidak Betul. enak dan lain sebagainya. Ya, dan mungkin pada saat itu yang agak berbeda ya, Kak, dengan situasinya dengan sekarang gitu. Aku melihat sekarang bahwa masyarakat kita mungkin udah jauh lebih bisa Permisif terhadap. permisif terhadap itu, tapi sekian puluh tahun yang lalu keadaannya jauh berbeda gitu. Alah, jangan menyalahkan keadaan. Salahkan daster itu, kenapa dasternya bisa terbuka? Itu masalahnya. Pentole mantep Pak D, lu malah pentole. Mungkin itu menjadi aib besar gitu ya. Betul Pak. Dan tapi buat aku pada saat itu aku merasa bahwa ini anakku. Waktu dulu tuh sudah bilang ini anakku.
aku adalah ibunya. Ibunya dipanggil Mbak Ibi. Dor. Dan aku akan membesarkannya. Dan aku akan membesarkannya. Kapan? Melahirkannya. Kamu jadi sudah berencana kamu mau melahirkan dan membesarkannya. Iya. Tapi kan tidak ada orang lain yang tahu nih. Pada saat itu nggak ada. Jadi aku sendiri pada saat Orang ono sing ngerti. Orang ono sing ngerti waktu gawe. Nek ono sing ngerti malah ora dadi. itu dan aku melewati waktu sekian lama itu aku benar-benar sendiri. Nggak gampang, tapi pada saat itu tuh rasanya kayak it's you and me. It's you and me and pentol you and pentel me alah piye iki. It's the world gitu loh. Kayak ya ini kamu sama aku. Kamu sama aku. Dia tunjuk begini kamu, gini loh tadinya. Ropo sampean niku. Kita akan lakukan ini bersama-sama berdua. Bersama-sama berdua janjinya. Gitu. Dan ya udah mantap aja aku jalanin walaupun pastilah ada ketakutan, pasti ada kebingungan sih yang banyak karena kan wah gimana ya tapi mantap bahwa ini akan aku lakukan gitu. Janjane nek cerita-cerita ini kan ya rodok sedih, rodok nggak enak, rodok malu kok ini los-los ya teman-teman. Apa wis mantep ngono ya. Cerita-cerita bikin ngakak-ngakak yo. Pentol piye pentol? Bingunganmu tuh lebih kepada apa? Kamu merasa tidak mampu membesarkan secara ekonomi kah atau secara sosial, takut dengan judgement orang? Banyak faktornya sih Kak, tapi mungkin karena pada saat itu juga aku nggak bisa terlalu banyak cerita soal ini. Yo diceritake to lho kanggo apa wis buka-bukaan ora mbok ceritake. Yo ceritake langsung kenapa bisa terjadi, bagaimana caranya waktu itu, kemudian apa yang sedang merasukimu dan sebagainya itu yo diceritake. Gak iso ngono. Nggak bisa terlalu banyak panjang, tapi memang pada saat itu ada situasi yang terjadi kepadaku yang memang juga cukup berat. Jadi ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Banyak pertimbangan apa banyak apa ini? Wah. Tapi ya salah satunya adalah pertimbangan dari kakak tadi gitu. Yang mana? Yang bahwa mampu nggak ya gitu sendiri itu pasti ada keraguan-raguan karena itu kan pengalaman aku pertama kali punya anak, pertama kali aku hamil gitu, aku nggak tahu gimana harus menjalani semuanya. Pada saat itu kan mama juga belum tahu. Pada saat Ya dimaklumi toh konco, dimaklumi. Namanya juga baru pengalaman. itu mama belum tahu. Belum Masih ada tahu. ketakutan juga pasti ngomong sama mama. Pasti ada, Loh, mamanya belum tahu piye iki? pasti ada gitu. Tapi akhirnya karena aku tunggu sekian lama baru akhirnya aku ngomong sama mama. Masih ingat pada kehamilan berapa bulan akhirnya kamu? Ini ya, berapa bulan siapa namanya itu mamanya tahu kehamilan daripada Dinada. Kita dengerin. Berani ngomong sama mama. Aku nggak terlalu ingat kehamilan itu sudah usia berapa, tapi yang pasti sudah besar. Cukup besar. Sudah gede katanya baru ngomong sama Emilia Contessa. Lu kok iso? Dan mama kan tinggalnya terpisah memang ya, mama di Banyuwangi begitu. Enggak, mama di Jakarta kita tinggal satu rumah. Tinggal satu rumah. Mama nggak pernah tahu kalau kamu Lah, kowe iki takonmu ngono, takonmu sing kowe karo sapa ngono lho. hamil. Aku nggak tahu apakah pada saat itu mungkin mama ada curiga-curiga, aku nggak tahu. Tapi yang pasti pada saat itu ya sebisa-bisanya aku lah gitu, karena aku tahu pada saat itu aku akan ngomong sama mama gitu. Masalah iki piye? Zaman kaya iki kowe ya ora ngono-ngono banget kok. Cuma ya itu tadi masalah kebingungan kapan timing yang tepat mau ngomongnya, ada ketakutan juga, Takut dimarahin. ketakutan dimarahin, ketakutan bagaimana ditanggapan dia, ketakutan bahwa dia akan kecewa, ketakutan hal-hal seperti ini gitu. Tapi aku tetap keep sampai suatu hari akhirnya aku kasih tahu.
Takon bapak Reja sopo aku iki sampe ngene ngrungokke ora krungu, ora ngerti ya malah takon. Mama. Jadi pada saat sebelum kamu kasih tahu mama, siapa lagi yang tahu bahwa kamu hamil selain bapaknya? Nggak ada. Nggak ada. Kita Kowe iki takon kuwi. Piye to ki? kamu sendirian aja tuh. Ya, Kamu tetap nyanyi, tetap manggung. tetap. Aku tetap Tetep jare, tetep manggung, tetep nyanyi. Sementara hamil katanya. Sampeyan percaya apa ora? kerja. Loh, Aku tetap kerja. Morning sickness tuh ada Iya, sendiri. sendiri. hamil sendiri tanpa pasangan, bisa nggak? Kayak wedhus ngesot. Lah iklan. Kami percaya AI Iklan es goro-goro sampai ada gelem tap-tap layar iklan lho. Lah no tap-tap layar. Masuk. Nggak terlalu aku pikirin sih kak, tapi yang pasti yang mual-mual. Biasalah. Mual-mual, uwe gitu. Mual-mual pada saat itu sih aku antara tahu nggak tahu, antara ya tahu kan maksudnya yang namanya orang tuh katanya kalau hamil itu katanya mual-mual apa segala macem, tapi kan ya taunya paling cuma Alah, Resa, emakmu tuh nggak tahu Resa kalau ngidam Resa. Kamu muncul tuh tiba-tiba. Ini loh katanya dia bilang nggak tahu. dari sinetron, dari film, dari apa gitu. Alah ini. Kasih tahu nih. Si siapa nih? Si Ros sampai ngene iki lho. Dikandani lah bohong kamu katanya. Dulu nggak seperti zaman sekarang yang Betul. Kau bilang dulu itu sudah internet kok zaman itu kok. Piye to kowe iki Ros? Kowe iki jane iki ora arti tenanan apa piye? apa yang kamu rasain menjalani itu sendiri dengan ketakutan itu dan bapak yang nggak mau ikut dalam part itu. Ya, at times pasti ada sedih. At times pasti ada sedih. Tapi aku nggak mengurungkan niatku sama sekali. Ada mengurungkan niatnya untuk melanjutkan Enggak, kegiatan enggak, bukan? enggak ada di tengah-tengah jalan terus aku merasa kayak aku bisa ya udah deh aku apa coba untuk kayak gitu, nggak ada. Apa sih yang membuat kamu Kasihan ya Denada ya. Sendirian ya. Kasihan banget Denada. mantap gitu? Mantap tuh artinya kowe enak betul gitu loh, mantap betul. Padahal kan tantangannya banyak dan pilihannya juga ada yang lain. Ya. Karena itu anakku kak, dan aku ibunya. Resa anakku kak dan aku ibunya sekarang. Kenapa tidak 1 tahun yang lalu? 1 tahun. 24 tahun yang lalu gitu loh. Apapun yang aku lakukan sehingga ada kehamilan itu kan aku melakukannya. Melakukannya di tempat gelap gitu. Lanjutannya dengerin. Bisa dibilang itu kesalahan, itu dosa. Salah katanya. Itu bener. Sudah bener tuh tempatnya. Itu dari sini ke sini itu sudah bener. Yang salah itu nggak diopeni gitu. Satu gitu. Tapi Anak ini bukan anak kesalahan. ini bukan kesalahan, dia bukan bersatu, dia bukan kesalahan, dia adalah anak. Maka ya aku sebagai seorang ibu aku akan mempertahankan dia. Pinter memang ini. Ini kalau sing ning gone mana Banyuwangi dengar tuh pasti ketawa ini. Tap-tap layar, pokoknya tap-tap layar 1 2 3 ada 1000 orang nih tap-tap layar 1 orang 10. Kalau belum 10 aku nggak mulai, terserah sampean. Cuman minta 10 tap-tap layar aja susah. Bagus. Gimana tanggapan mama waktu kamu kasih tahu? Kaget, nangis, bingung itu udah pasti. Kaget pasti itu kaget. Tapi dia nggak marah. Ya,
Ibunya kaget waktu dikasih tahu, mah aku hamil mah. Langsung ibunya nggak marah, kaget tapi nggak marah. Bagus kamu, mungkin ya, mungkin. Nggak marah. Ya, mama itu ya just being mama gitu. Aku ingat banget pada saat itu dia hanya, aku nggak terlalu ingat bagaimana kata-kata, tapi yang aku tahu dia langsung memberikan dukungan dan supportnya untuk aku. Mantap, kamu pertahankan itu katanya. Dia tanya sama aku apa rencananya apa, dan aku bilang pada saat aku memberitahukan, aku sudah memberitahukan, bukan hanya cuma memberitahukan ma aku hamil, tapi juga aku memberitahukan bahwa ma aku hamil dan aku akan mempertahankan bayi ini dan aku Mah, aku hamil dan aku akan mempertahankan bayi ini. Dan bapaknya sopo yo? Aku ngerti. akan melahirkannya dan aku akan mengurus. Dan kamu akan mengurusnya. Jadi di awal kamu sebetulnya bertekad untuk mengurusnya. Iya, Dari awal bertekad akan mengurusnya. Diurus apa enggak menurut sampean? Diurus apa enggak? Lalu apa yang terjadi pada saat melahirkan tuh? Apa? Nah, mulai melahirkan nih, Oh, enggak diurus gitu kok. Nah, sekarang nih ceritanya melahirkan nih. Pak, pada saat lahiran itu apa yang terjadi? pada saat lahiran Lah, kesuwen lali. Aduh, lali. ya aku melahirkan normal. Normal. Lah terus bojone piye rasane wi? Iya. Melahirkan normal dan Teman-teman diingat ya bahwa Reza itu lahir normal lewat pintu khusus. Itu yang membuka jalan tuh Reza. sebelum waktunya, tapi alhamdulillah Prematur jadi. sehat. Aku nggak tahu termasuk prematur apa enggak ya, dan aku Termasuk prematur apa enggak katanya. Dan ini 9 bulan apa 6 bulan? tidak begitu ingat seberapa Alah wis lali kabeh. 24 tahun yang lalu memang dilupakan wis. sebelumnya, tapi pokoknya sebelum waktunya, dan akhirnya setelah itu aku masih harus kayak stay beberapa saat untuk diobservasi gitu ya. Dan Dor. aku ingat banget karena memang kan hari itu, pada saat itu kita rahasiakan sekali ya Kak, aku sama mama gitu. Pada saat itu juga mama juga semua orang udah tahu siapa, dan aku juga waktu itu sudah berkarir gitu. Jadi nggak bisa sering itu mama datang melihat aku gitu. Jadi ada Piye toh ki ceritane iki piye? Malah bulet nih. banyak momen-momen dimana pada saat itu tuh aku benar-benar sendirian gitu ya. Habis melahirkan itu aku sendirian gitu, dan aku ingat bahwa pada saat itu tuh berkecamuk sekali gitu perasaanku gitu, emosiku berkecamuk sekali, perasaanku berkecamuk sekali, sedih pada saat itu pasti ada sedih, bingung, tapi juga bahagia gitu karena alhamdulillah. Lu piye? Sedih bahagia piye Jal? Sampean rasake itu sedih mbek bahagia. Dadi siji. Sing pertama hehehe terus nangis, hehehe nangis gitu sedih. Lahir selamat, sehat, dan aku juga ada sedikit rasa bangga gitu karena gitu aku ternyata bisa loh melakukan ini gitu, aku bisa melakukan ini, dan rasa syukur, tapi juga pastilah ada rasa sedih. Sedih kenapa? Lah piye ki ya sedih bahagia syukur piye Cok? Aku kok bingung ya sampean yo ngebayangke dhewe. Sedih itu kan gini terus sedih ini. Bahagia bahagia. Bersyukur begini lah terus piye ki ceritane? Ayo konco. Ono sedih, ono bahagia, ono bersyukur jajal piye ki ya wis. Apa yang bikin kamu sedih? Lah ditakoni sedih piye malah lali. Iki piye iki lah.
Sedihmu piye sedihmu? Hmm, Lah lali. Piye ini ki? Lah orang ngomong-ngomong. kayaknya mungkin nggak semestinya situasi itu yang aku bisa berikan kepada anak aku ya, gitu. Mestinya kan situasinya harusnya yang aku bisa berikan itu kan ideal ya. Ada bapaknya, ada ibunya gitu ya. Ya ada bapaknya piye? Kan ono sing ora ana bapaknya juga jadi. Ora usah ideal-ideal gak apa-apa. Dan pada saat itu aku melihat gitu betapa kayak itu harus kita rahasiakan, itu harus Lah wong Mbak Azi kok dirahasiake. Mbak Azi ki owek-owek. Dirahasiake ya dibungkus. Ini akibat apa sih ya? kita keep gitu. Guru-guru sampean iki lah wis, guru-guru sampean iklan teko. Cara melunasi hutang ada Lah cara ngelunasi utang wis. Dan aku tidak bisa memberikan situasi yang mungkin ideal gitu buat dia gitu, sehingga ya itu mungkin salah satu hal yang juga Ini ada yang nanya, ini nonton di mana? Lu piye malah nonton di mana? Kalau aku kasih tahu kamu mau pindah toh? Nggak suka kan sama saya kan? Kalau aku kasih tahu kamu pindah kan? Ini masalahnya. Kalau dikasih tahu langsung pindah. Ada Mr. G diam. sedih, dan aku melakukan itu sendiri pastilah ada perasaan juga sedih gitu, dan merasa bahwa berharap bahwa sebenarnya aku bisa berikan yang lebih baik daripada keadaan dan situasi yang pada saat itu gitu. Lah, nah aku ora percaya kilo sedih, bahagia, mbek bersyukur ini piye? Selain kondisi kamu melahirkan sebelum waktunya, ada kesedihan karena kamu berharap anak ini lahir dengan situasi yang layak, yang semestinya, sehingga itu membuat kamu sedih. Apalagi sebetulnya yang terjadi pada dirimu? Wah, yes, ngerasake. Tisu kuntak wis. Aku meler-meler. Tak kayak umbelku ya wis. Maksudku ngene lho, jujur sampean iku jujur. Ben penonton-penonton iki lho. Jujur ya lah. Apakah kamu bisa bercerita atau kamu Iya. menceritakan? Pada Ora usah ae. Nek cerita iki yo langsung ae. Ora usah muni Nek kuwi mesti rodok-rodok ngono lho. saat itu aku Aduh. Piye ngene iki Jan? nggak bisa terlalu cerita terlalu jelas atau terlalu Aku ora ngerti aku. Sing ngerti pakar ekspresi ki sapa ki? Belas aku ora ngerti. Sampai tap-tap layar ae. lengkap di sini, tapi pada saat itu ada hal-hal yang terjadi dalam hidup aku yang cukup berat buat aku. Cukup. Dia bilang tadi sedih, bersyukur. Sekarang ini ada hal-hal yang berat bagiku. Angel. Ini biasanya nek emak-emak kita ngomong itu spontan. Tapi ini abot. Tapi ya kurang ngerti ya. Cukup traumatized buat aku, menyisakan trauma buat aku ya, Trauma di malam. yang cukup berat untuk aku secara mental untuk jalani gitu. Kondisi mentalmu pada saat itu selain kesedihan karena harapan bahwa anak ini harusnya lahir dalam situasi yang ideal, beban mental apa lagi yang kamu rasakan?
beban mental, bahwa tanggung jawab. Bingung deh. Sik konco ya, tak fotone sik ya iki ya. Sampean ambek tap-tap layar ambek tak foto ki. Tak foto soalnya iki kanggo TikTokanku. Ini guys, kita nonton bersama guys. Kita nonton bersama, ini ada di studio. Di studio Mr. Z guys. Ini adalah kemunculan Denada untuk pertama kali guys. Udah. Waktu kepada dia bahwa dia akan tumbuh besar tidak di dalam Kita nonton bersama guys. gambaran rumah tangga dan gambaran keluarga yang utuh dan sepenuhnya yang ideal. Ideal. Yang kita tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Kamu itu kan sudah dewasa. Ideal piye maksudmu ideal? Nek wis nikah ya ono ideal, nek urung nikah ki ideal piye? Tak takoni we. Baik seharusnya kan buat seorang anak tumbuh ada bapak, ada ibu gitu. Ada mbah, ada mboh, ada mbak. Di dalam satu rumah tangga, dalam satu atap. Gitu. Jadi ada pemikiran itu. Di luar kekhawatiran itu, ada lagi nggak perasaan lain yang kamu berkecamuk yang harus kamu olah Kuwi takon perasaan, perasaane lali loh. di momen-momen itu? Ya lebih kepada diri sendiri kan. Diri sendiri bagaimana pasti ada guilty feeling, pasti ada perasaan bersalah yang besar, pasti ada kebingungan yang besar, ketakutan yang besar, dan pasti ada nggak tahu, ketidaktahuan yang besar gimana mau ngejalanin ini, apakah bisa ngejalanin ini, tapi sekali lagi itu tidak mengurungkan Niatmu untuk membesarkan anak. Iya. Oh, apa yang terjadi? Ya pada saat itu Perasaan suatu hari mama ini sebelum lahir ya Pak, sebelum Resa lahir, Loh, mama tuh sering kali kayak ngobrol sama aku gitu. Di seiring dengan kehamilan itu kan mama mendampingi terus gitu. Mama sering nanya sama aku gitu, Mbak gimana kamu udah ada planning gitu, nantinya mau gimana gitu. orang masuk Terus akal aku gitu. selalu jawab dengan, ya udah pokoknya nanti sama aku gitu. Oh iya. Wah, dipakake karo mbokne iki. Yakin dipakake mbokne. Ya udah nanti sama aku katanya kan. Katanya ini kontradiktif ya. Denada itu mengatakan bahwa nanti akan saya membesarkan, sekarang nanti ibu sama mbahnya. Kontradiktif ya teman-teman ya. Udah, mama tuh tahu bahwa aku tuh adalah orang yang kalau misalnya ditanyain ngomong sesuatu dan misalnya Kalau udah ada maunya, udah gitu, jangan langsung diituin gitu. Jadi ya oke, nanti berapa lama lagi kamu udah pikirin belum nanti kalau misalnya lahir terus mau bagaimana gitu. Kamu mau balik kerja lagi gitu, terus nanti gimana ngurusnya, siapa yang kamu akan ini, apa kamu mau ambil orang atau gimana gitu. Itu gampang lah, pokoknya nanti itu dipikirin. Lah, sedihnya hilang sedihnya. kamu menghindari pembicaraan detail itu. Iya, pokoknya aku bilang pokoknya nanti itu aku urus, pokoknya nanti sama aku gitu. Teman-teman, saya hanya menyajikan. Teman-teman silakan berpikir sendiri. Benar apa tidak? Realistis apa tidak ini omongannya ini? Terserah ya. Tapi yang jelas saat ini Denada sedang umbelen. Srup. Mulai kayak udah sama lagi mama nanya, nanti kalau sekolahnya gimana gitu kan, sekolahnya gimana, nanti dia mau ke sekolah, pada saat dia sekolah. Mana ada, sekarang saya tanya, mana ada ibu-ibu belum lahir sudah mikirkan sekolahnya? Mana ada ibu-ibu belum lahir sudah mikir sekolah? Saya tanya sama jenengan, saya tanya semua, mana ada lahir kok mikir sekolah? Sampean itu orang-orang tua, sampean itu orang-orang tua,
perutnya kalau buncit mikir sekolah di mana enggak? Pasti nggak ada yang mikir sekolah. Nah iki yang mikir sekolah piye? Wah. Repot ki. Anak di perut itu sudah mikir sekolah aja loh. Ini teman-teman dicatat ini. Lah, nanti kamu udah siap belum? Nanti kamu udah siap loh, pertanyaan dari dia mengenai situasinya dia, kondisinya dia, bagaimana ini dari kamu Dia itu suaminya, lakinya gitu. siap loh. Terus aku bilang, iya, bisa. Walaupun pada saat mama ngomong kayak gitu, aku kayak, iya benar, itu sesuatu yang aku harus persiapkan gitu. Tapi pada saat itu kamu nggak siap ngadepin. Percaya nggak mungkin, Aku tapi ya mungkin saja. belum tahu jawabannya apa pada saat itu Kak, tapi ya udah nggak apa-apa, kita jalanin terus gitu. Terus sekali lagi ini kita kembali ke, ini bukan tahun 2026 pada saat itu Kak, ini kita kembali ke sekian puluh tahun yang lalu, 2000-an awal ya Kak, dimana pada saat itu orang itu pandangannya sangat amat jauh berbeda mengenai ini dengan masyarakat sekarang gitu. Lalu mulai mama tanya sama aku gitu, terus nanti kalau misalnya kamu sih Kalau Dinada lahir 78, kalau dibilang 2000-an awal, berarti Dinada itu usianya 22 teman-teman. Tadi kan ngomong toh, Dinada itu lahir 78. Kalau tahun 2000-an awal, 2000-an kan, kalau 2000-an itu sudah 22 tahun. Tapi dia nyebut 20 tahun. tiap nanti kalau misalnya dia masuk sekolah, terus nanti guru-gurunya nanya, bukan gurunya, bisa kayak teman-teman sekolahnya ada yang Mana ada teman-teman, saya tanya nih, wes menengosek we. Mana ada teman-teman, anak belum lahir, sudah mikirkan gurunya, teman-teman sekolahnya, sampean mikir ngono piye apa ora? Aku tanya sama sampean. Sampean iki lho, di perut sudah mikirkan sekolahnya sopo, gurunya sopo, temennya siapa? Mikir apa ora? Ya mesti ora. Lah ini tadi coba nih, kita gak masuk akal. Mikir gini, mudah-mudahan uang lahirnya, susunya, nanti keluar ASI apa enggak, kan begitu toh. Popoknya itu yang penting, tempat tidurnya, boxnya itu yang penting tuh boxnya. Kalau dibilang sepeda-sepeda itu nanti, lah ini kok sudah gurunya ini. nanya yang kayak begitu gitu, kamu sih siap loh gini-gini, nanti kamu bagaimana cara kamu siapin dari sekarang. Oh iya Lah, kacau. Angel yo. ya iya, di situ aku udah mulai gini gitu. Nah, udah habis itu mama dia let go, aku lupa lah proses ini bagaimana secara Baru ngomong dewe kok langsung lupa ini. tepatnya, tapi pokoknya satu hari mama ngomong sama aku, Mbak katanya gitu. Mama mau tanya deh sama kamu, ya nggak perlu kamu jawab sekarang, bisa gitu. Bagaimana pendapat kamu? Intinya mama menanya pendapat aku bagaimana kalau misalnya Tante Ratih dan Om Dino meminta Kok wis langsung tekan Om Dino ini? Om Dino sama Tante Ratih katanya. Wah ini sudah mulai ini di sini nih. Wah repot iki. untuk mengasuh. Lu langsung di perut itu langsung. Katanya nih lo. Katanya sampean menengah orang tetep layar juga. Males wis bubar. Orang gelem tetep layar kok. Om Dino itu adalah adik laki-laki bungsu. Jadi mama tuh punya. Saya iki ceritanya piye kok langsung Om Dino disebut pas hamil ya po. Ini masalah gitu kan. Teman-teman simak ya. Tadi nyimak toh. Dalam kehamilannya itu nyebut Om Dino sama Bu Ratih. Ini Bu Ratih mana Bu Ratih nih?
adik 3, Om Rio, Om Dino, dan Virgia. Om Dino ini adalah adik laki-laki yang bungsu, dan Ada Virgia itu yang perempuan. Virgia itu yang perempuan, adik bungsunya mama, dan Om Dino ini mempunyai istri Tante Ratih. Om Dino pada saat itu yang aku tahu, Om Dino dan Tante Ratih itu kan ya, Om Dino adik kandung mama, tinggalnya di Banyuwangi, keluarganya memang dekat sekali ya karena memang Adik kandung. mengandung adik kandung, punya anak 3, Putri, Nadia, Sheila, Perempuan dan semua. perempuan semua. Dan aku tahu pada saat itu Om Dino sama Tante Ratih itu sangat amat, udah lama sangat amat menginginkan anak laki-laki. Ini katanya Om Dino pengen anak laki-laki. Ini katanya anak laki-laki nungguin ya. Berarti Om Dino memang sengaja minta ya Om Dino. Om Dino, Bu Ratih, kamu sengaja minta kan? Ini kata Denada barusan nih loh. Wah, piye iki? Om Dino ira jelas Om Dino iki. Gitu. Tapi memang pada saat itu belum diberikan sama Allah. Tapi sudah menginginkan terus gitu. Loh anaknya kan wis gede-gede. Iki anaknya Pak Dino wis gede-gede, lagi piye iki wis tuwek. Sehingga pada saat mama ngomong dia akan pengen punya anak laki udah lama gitu. Saya 24 tahun yang lalu loh ini. Sampai mikir saya 24 tahun yang lalu itu jadi Bu Ratih umur piro ya? Aku nggak langsung jawab, aku pikirin, tapi buat aku kayak setelah aku pikir. Ini terbalik semua. Pemikiran saya jadi terbalik teman-teman. Di awal tadi dia bilang ingin membesarkan anak-anaknya. Sekarang dia sudah menyebut Om Dino di masa-masa ini. Lagi aku pikir, wah iya ya, Loh. Kok malah bingung nih, podo karo aku. aku bilang gitu. Bayangan aku pada saat itu Resa akan berada bersama dengan Om Dino, Tante Ratih, keluarga dekat, keluarga besar, di mana Om Dino dan Tante Ratih memang sudah lama sekali menginginkan anak laki-laki. Wah, iki Om Dino mbek Bu Ratih iki kudu klarifikasi iki. Teman-teman, saya akan mengundang Om Dino dan Bu Ratih untuk klarifikasi di sini. Kalau ini Om Dino janjane itu Om Dino sing butuh apa iki sing butuh? Ayo Om Dino. Janjane kowe iki ya nonton. Tapi kowe gak gelem ngomong. Ini Om Dino piye iki? Ayo teman-teman. Om Dino sama Bu Ratih ya. Sepakat. Bu Ratih ya bener Bu Ratih. Wah, ini mana Om Dino nih? Ada nih Om Dino nih. Tinggalnya akan di Banyuwangi, di mana Banyuwangi ini adalah daerah di mana 90% keluarga mama tuh tinggal di situ, Kak, gitu. Jadi kita semua tinggal di situ. Dan di situ ada mama, ada yang putri aku, yang aku biasa selalu panggil ibu, gitu. Dan ibu ini almarhumah ya, itu beliau ini adalah salah satu yang selain itu ditakutin, dihormatin, gitu. Iya ditakutin, iya dihormatin. Tapi masalahnya ini mau anak laki-laki itu loh. Iki repot gini masalah ini. Iya kalau benar, kalau enggak jadi kontra kan? Di keluarga, mama juga sebagai anak tertuanya ibu gitu, jadi juga ya kakak gitu ya, yang sangat amat selalu suportif dan menyayangi dan mencintai keluarga gitu. Tolong teman-teman direkam ya itu tadi ya, direkam ya mengenai ini ya. Buat Siti teman-teman, kita hajar ini Pak Dino ini, jangan-jangan Pak Dino yang bikin pusing saya ini sama Bu Ratih, jangan-jangan ya, jangan-jangan. Si kira-kira sing bener sing ndi. Waduh. Ayo teman-teman, direkam. Aku pikir perfect. Hah? Perfect karena Resa akan tumbuh di satu keluarga rumah tangga di mana dia akan melihat ada sosok bapak, ada sosok ibu, dia akan disayang. Lo malah bener kayak lo piye ceritane. Nek anaknya ning kono ki wis bener. Kenapa? Karena di situ ada ibu, di situ ada bapak, ada sosok. Lah terus kue ngopo? Kawin. Di situ semua orang, aku
akan menyayangi dia, akan memperhatikan dia, akan mencintai dia. Istilahnya nggak akan ada yang berani macam-macam sama dia karena tahu bahwa dia ini adalah dari mama, dari Ini selama ini tuh mikir tuh bulat di sini. Selama ini nggak pernah muncul itu mungkin mikirnya di sini nih. Piye caraku ngomong ya? Piye ya caraku ya? ibu dan Dia tidak akan dibully karena tidak punya bapak akan. gitu. Saya tak kirimkan yang gini Om Dino sik. Sik ya konco ya, sik ya diluk. Tak kirimkan yang Dino iki. Payah kayak ini. Wah, wes angel. Angel ki Om Dino ki wis. Orang ngono kuwi critane Om Dino. Wes angel ki. Ayo kirim ke Om Dino teman-teman, kirim. Nggak akan, karena semua orang kan takut sama ibu, gitu, dan semua Semua orang takut sama ibu. orang di situ sangat amat Menghormati keluarga. menghormati ya gitu. Jadi dan kita keluarga kita semuanya hampir semua di situ Kak. Jadi aku pikir akan ada banyak keluarga kita yang melindungi, menjaga, menyayangi, memperhatikan gitu. Dan aku akan punya banyak sekali mata dan perpanjangan tangan untuk bisa mengasuh Resa gitu. Walaupun Wah. Itu rencananya dia karena diasuh di sana itu karena keluarganya semua di sana akan banyak info-info, akan banyak mata dan telinga yang akan memberitahu dia. Sementara dia sendiri nggak pernah nyebut nama Resa. Setuju? Sambil tap-tap layar malah sampai lali tap-tap layar iya. Sampai lali ya tap-tap layar ya.